Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat membutuhkan usaha yang tidak mudah. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk dalam salat. Yang pertama, karena internal, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua, karena faktor eksternal, yaitu godaan dari syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin menitik beratkan kepada faktor eksternal, yaitu ada gangguan daripada syaitan. Sudah selayaknya kita sebagai hamba, sebagai manusia tahu diri bahwa syaitan adalah musuh kita yang nyata. Dia akan senantiasa menggoda kita untuk tidak melakukan perbuatan yang baik. Kalaupun kita akhirnya menang untuk melakukan perbuatan yang baik, syaitan akan terus berusaha agar amalan yang kita kerjakan untuk tidak maksimal. Senantiasa merasa digoda oleh syaitan. Tahu kalau ini bahwa godaan dari syaitan, senantiasa kita menghindarinya. Dan yang kedua, yang menyebabkan kita tidak khusyuk adalah karena faktor dosa yang kita buat. Faktor maksiat yang kita lakukan. Ketika kita sholat kemudian tidak bisa mendapatkan kekhusyukan, silakan fikir, apa yang telah saya lakukan hari ini? Dosa apa yang telah saya perbuat dalam minggu ini? Dosa apa yang telah saya lakukan dalam bulan ini? Karena sesungguhnya dosa merupakan penghalang untuk mendapatkan kekhusyukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh Tantawi memberikan 5 tips dalam mencapai kekhusyuan. Yang pertama, mulai dari saat mendengar azan untuk tidak berbicara. Kemudian setelah azan, membaca doa azan. Doa ba'da azan. Dan yang kedua, ketika kita berwudu, untuk tidak berbicara saat wudu. Kemudian setelah berwudu, membaca doa. Kemudian ketika hendak menuju ke masjid atau sebelum melakukan sholat, jangan melakukan tasbih, yaitu menyela jari-jari kemudian membunyikannya, kertak-kertak. Ini bisa mengeraskan hati. Kemudian yang keempat, menggerakkan bibir saat membaca. Bahkan Syekh Ali Jum'ah mengatakan, hendaknya seseorang itu jika ingin mendapatkan kekhusyuan, ketika membaca ayat, dia bernafas per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim, bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin, bernafas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bernafas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jangan langsung dikejar dengan satu nafas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini bisa mengurangi kekhusyuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengerti ataupun memahami apa yang ia baca. Fokus dengan apa yang ia baca, fahami, resapi, alhamdulillahirabbil alamin. Dia mengerti apa yang ia ucapkan. Walaupun tidak diterjemahkan, tapi ia faham apa yang ia katakan. Inilah pentingnya dalam melaksanakan sholat, fokus. Ketika fokus kita dialihkan oleh syaitan, kita senantiasa kembali lagi untuk mendapatkan kekhusyuan. Digeser lagi oleh syaitan, memikirkan yang lain, menghayalkan yang lain, balik lagi untuk khusyuk. Balik lagi fokus kepada apa yang kita baca. Ini akan membantu kita, akan menjamin kita insya Allah dalam mendapatkan kekhusyuan dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.